sekarang kesibukan lo apa sih? Ya, akhirnya gue lagi bikin project gitu sih, kecil-kecilan yang enak buat belajar sampingan. BTW kalau lu kesibukannya apa ya? Gue sih gini aja sih. Gue udah ngelamar pekerjaan 2 bulan yang lalu tapi belum ada yang diterima. Gue nyesel sih dulu pas kuliah udah banyak relasi temennya. Nah, nggak ada yang perlu saling juga sih. Itu kan kita juga masih fresh kayak 2 bulan nih, jadi nggak ada relasi juga kalau kita nunggu kerjaan dulu. Kayaknya lihat dulu deh, kayaknya udah kumpul ada guys. Ini kita kesana. Yuk. Coba di sini aja nih. Ya ini juga gabut banget di rumah. Sama, gue juga gabut di rumah. Nggak kerasa kita udah 2 bulan lulus, malah gue belum dapat panggilan kerja sama sekali lagi nih. Sama gue juga udah datang sini belum dipanggil. Apa enaknya kita bikin bisnis bareng ya, sambil belajar biar kita punya sampingan juga. Nah, baru aja gue ngomongin bisnis sama si Gina tadi. Tapi gue sama Gina bingung deh, mau bikin bisnis apa? Kayaknya gue ada ide deh. Gimana kalau kita bisnis parfum? Karena kan parfum tuh dipakai sama semua kalangan. Pasti kan bakal laku banget nih di pasaran. Nanti untungnya bisa kita bagi bareng-bareng. Syukur-syukur bisa berkembang pesat. Nah, gue setuju tuh, soalnya dulu saudara gue juga pernah seperti itu. Sekarang kita bisa dalam sama. Boleh, omsetnya juga lumayan. Ya, sukses sih. Karena kalau kita ambil di bidang fashion itu kan banyak pemotongan yang kita bisa rasain ke orang-orang. Tapi gue sendiri langsung soalnya itu ada kalau kita ngambil sehari. Tapi gue setuju sih sama Rido. Soalnya banyak banget yang bidang fashion itu lagi tren-tren di zaman sekarang ini. Aduh, tapi kayaknya kalau di bidang fashion kayak gitu kita butuh modal yang banyak deh. Nah bener tuh, apalagi fresh graduate kayak kita pasti kan belum punya modal yang banyak. Ya namanya bisnis gak ada yang mudah kali. Betul tuh, namanya bisnis gak ada yang mudah lah. Gimana kita mengelolanya aja. Ya lu jangan egois dong, maunya ambil peran sendiri. Udah, jangan emosi dulu. Iya sih, gak usah panjang itu, sabar dulu. Ya iya sorry. Tapi kan enak kalau damai. Ya deh, gue setuju. Lagian kan tadi Gina bilang dia ada punya saudara yang punya pengalaman bisnis kan. Iya. Ya udah saya guys. Ya udah, gue juga setuju sih. Ya udah nanti kita coba tanya-tanya aja ke saudaranya Gina tadi. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya soal bisnis ini. Emang ya, gue juga udah ada janji sama orang duluan ya. Oke, hati-hati ya, thank you ya. Gue juga pulang ya. Oh ya udah, hati-hati. Dan, Ya, ya Neng. iya, itu pada saya sekarang. Kemarin Neng sama rencana Neng kompromi, babe, di dalam bisnis sepatu kan aku mau buat sampel sepatu. Neng baru nyebutkan. Sekedar nih akan kayak lebaran sampel Iya panggilan ya? coba sedap. Ya mah mawar nih nya mawar emang Ini kan? Bunga-bunga kan? yang benang nenek mana ya parfum bau bunga bangke iya kayak vanila nih Iya panina. ya Yang satu bunga-bunga ini aneh badan bunga sama parfumnya. oh Banget. tapi ayam ada nih Mah, atau gampang kan? Ini rencana nih, rencana nih. wanginya tak di mawarnya mawar Aduh, kok Gina gak ada yang telat ya? Macet mungkin, bisa kan jam segini lagi macet-macetnya ya. Karawang. Padahal jam segini. Ini dia. Ini gue udah sama itu loh buat bisnis kita. Oh yang dari Lampung itu ya?
ini juga enak tau. Ini enak banget deh. Coba. Lo harus coba gitu. Cewek banget sumpah. Cewek lo. Gue kurang setuju sih. Tapi gue lebih suka yang itu sih dong. Menurut gue itu lebih masuk ke semua kalangan buat kita percin. Saran laras gitu. Tapi kata gue ini terlalu kuat Tapi gitu. enak cewek banget. Enggak, masalahnya gini dong, semuanya yang lain setujunya sama yang ini. Kok kalian nyudutin gue gitu sih? Bukan nyudutin, tapi semuanya udah pada setuju sama yang ini. Gitu kan? Tapi lu dari awal udah bagus banget tuh. Gue juga dari awal kayak gak ngerasa gak dihargai tau. Iya, pasti gue jadi debat ini. Udah sekarang silakan aja. Udah. Lo Aduh, kok jadi gini sih guys? Kenapa sih lu bawa sama semuanya? Kita mau susul mereka nggak? Iya, ini. Dok, tunggu dulu dong. Kok lu jadi gini sih? Bukan gitu kak, gue dari awal kayak gak ngerasa gak dihargain aja. Yaudah, terus sekarang lu maunya gimana? Pasti gue aja waktu sekali. Yaudah besok ketemu lagi. Kenapa tuh sih Rido? Guys, kayaknya si Rido lagi emosi banget. Kayaknya dia butuh waktu buat menangin diri. Jadi kita ketemuan lagi aja besok ya. Udah atur aja jadwalnya, nanti kita mau di grup aja selanjutnya mau kumpul kapan. Pulang dulu aja. Yaudah, Gitu dulu ya. thanks ya guys, Iya. duluan ya. Dok, udah lama di sini ya? Udah kemana sih dari tadi sudah? Oh, Dia mau minta maaf ya ada soal kemarin. Gue terlalu agak kebawa emosi. ya nggak apa-apa kok. Dok, gue juga mau minta maaf. Kemarin juga anak-anak pada emosi juga, pada nggak mau dengerin pendapat lu. Ntar deh, gue nelpon yang lain dulu ya. Nanti dong. Halo Gina, Halo, Dok. lagi sibuk gak? Oh, enggak sih, gue gak lagi sibuk, lagi santai juga sih. Oh, bisa kesini nggak Gin? Di sini udah ada Rido nih. Oh iya ya, kalau kemarin ya. Yaudah kalau gitu gue hubungin yang lain juga ya. Oh bisa. Yaudah sekalian ajak yang lain ya. Oke, gue tunggu ya Gin. Oke. Oh itu ya, anterin yuk. Halo, sorry ya baru datang. Oh iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kok. Jadi gue kumpulin kalian di sini buat ngomongin tentang masalah yang kemarin aja nih yang Rido. Gitu. Jadi gimana nih Dok? Oh iya. Di sini gue mau minta maaf sih ke kalian soal kemarin gue terlalu emosi sih. Ya, kita juga minta maaf sih. Udah gak dengerin lu waktu kemarin. Nah ini udah sih Rido. Mau dulu Kita sekarang. jadiin pembelajaran untuk kedepannya, karena kan kita nih tim, apalagi kita membangun bisnis, kita harus bisa satu suara buat kedepannya gitu. Jadi lu tetap mau ikut ini kan Dok? Pasti dong gue setelah gue pikir-pikir sih emang gue agak terlalu kemarin terlalu. Oh. Jadi kita bikin ininya dulu aja. Kayak rencana kita mau bikin apanya. Ya boleh banget tuh, kita pasti kan harus nentuin visi misinya, harus tahu cara promosiinnya, kita bahas itu ya. Pemasarannya juga. Ya kan? Ayo. Bisa, bisa. Oke, jadi kita sepakatkan buat bikin bisnis parfum ini. Iya, silakan.
Tapi sebelum itu kita belum ada struktur organisasi yang buat mengatur semuanya. Iya nih, kita perlu banget sih struktur organisasi. Gua aja sih yang bikin semuanya ya, karena gua dulu pernah punya banyak pengalaman itu pas waktu kuliah. Tapi kita butuh bagian pemasaran, butuh bagian pencatatan keuangan, distributor sama produksi. Yang mau jawabnya? Mungkin dari gue pengen mengajukan diri sebagai bagian keuangan karena dulu gue sempat sekolah jurusan keuangan akuntansi. Jadi gue punya basic di pencatatan keuangan. Gimana kan, setuju? Iya. Yang lain gimana? Mungkin gue ambil divisi setelah produksi aja kali. Soalnya gue waktu selama kuliah gue pernah magang di bagian produksi. Jadi ada pengalaman lah dari Setuju. Boleh gimana? Kalau gue boleh nggak ke masalah soal kebetulan dulu pernah punya lapangan di bagian kalau salah juga. Oh, boleh nggak? Gue sih di instruktur aja karena kemarin gue mau coba cari sebagai itu jadi gampang gitu. Jadi lu ngambil intinya dari situ. Sepakat ya kita ya. Sepakat ya. Udah. Oh iya, by gue punya data penjualan ini nih, perusahaan lain. Kita formal aja ya. Jadi saya punya data penjualan perusahaan parfum lain. Dia menjual dengan harga lumayan terjangkau dan setiap tahun penjualannya meningkat. Di situ kita bisa mengambil celah untuk menjual dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas yang sama. Karena kali ini sendiri. Jadi kita mulai aja membangun bisnis kita ini. Tapi ada sedikit saran dari saya kalau untuk promosi, gimana kalau kita benerin media promosi online? Karena kan sekarang eranya digital ya, pasti kan semua orang punya yang namanya smartphone, jadi lebih bakal diketahui sama orang banyak lebih cepat gitu produk kita ya. Jadi kayak bisnis online shop gitu. Iya betul, kita bisa bikin media online. Saya juga punya saran sih, berarti bila parfumnya itu kita buat packagingnya lebih banyak lagi gitu, jadi biar lebih tertarik. Betul. Jadi itu aja pembahasan kita kali ini. Jadi kita sampai bertemu di lain hari. Kita untuk memulai pembangunan bisnis kita. Jadi semua selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sih Pak. Saya mau melakukan keuangan kita bulan ini. Nah, kita sekarang untuk konsepnya lagi menurun drastis Pak. Kita lagi ada di titik sini. Kemarin sempat ada peningkatan, cuma sekarang mengalami penurunan yang cukup drastis. Produksi, makanya kita mengalami penurunan di keuangan. Udah sekarang panggil dulu bagian-bagian kepala bagiannya Oke, nanti saya kabarin aja Pak. untuk kita ada meeting hari ini juga. Baik, ini siapa? Oke, maaf jika saya memanggil kalian di sini secara mendadak, karena di sini saya akan melakukan meeting mendadak karena saya dapat laporan dari bagian keuangan bahwa omset penjualan kita sekarang sedang menurun dan kondisi keuangan kita sangat turun drastis dari sebelumnya. Jadi saya akan ada ide untuk menurunkan. Gimana kalian semua? Setuju? Kalau memang Bapak mau menurunkan harga, saya punya ide buat kita bikin voucher potongan harga tapi setiap pembelian berapa baru dapat voucher. Tapi kalau dari saya kurang setuju Pak, karena dengan kondisi keuangan kita yang lagi menurun, apa dengan adanya diskon bakal menjamin produk kita akan lebih laris dari sebelumnya? Karena takutnya justru malah berdampak pada kerugian yang lebih lagi bagi perusahaan kita. Kalau saya sih setuju sama Windy ya, soalnya dengan kita mengadakan voucher itu bisa lebih menarik
konsumen untuk bisa meningkatkan penjualan kita, tapi dengan harga yang masih masuk akal sih. Ya maaf Pak, sebelumnya saya tidak setuju karena kita kan sudah banyak memproduksi barang dari customer yang lainnya gitu. Ketika kita menurunkan harga barang kita, pastinya kita akan menurunkan, kita akan turun omset juga gitu. Ketika kita omset kita dikeluarkan gitu, pasti banyak yang beli, mungkin banyak yang beli. Tapi kan ketika kita menurunkan kita udah lebih banyak mahal-mahal, udah banyak juga kita harus. Iya. Nah kalau dari saya gimana kalau kita kuatin lagi promosinya Pak? Karena kan kalau untuk diskon kan gak bakal menjamin juga. Jadi gimana lagi kalau kita coba promosi lewat yang lainnya gitu, bisa kita pasang baliho di jalan atau mungkin promosi-promosi lainnya gitu. Benar itu. Tapi kalau saya masih tetap pada pendirian saya, seperti bisa mendapatkan atau memberikan voucher ke konsumen, tapi dengan harga yang masih masuk akal, tidak terlalu merugikan penjualan omset kita. Tapi kan bisa dilihat lagi dari grafiknya itu kita udah di bawah banget nih omsetnya. Pasti kan dengan kita ada yang diskon, semakin turun dong keuntungan kita, justru bakal berdampak pada kerugian yang lebih lagi. Tetapi orang-orang sekarang tuh lebih minat kalau ada potongan harga. Ya udah Pak, itu Bapak aja yang ada diskonnya seperti apa gitu. Saya kan bagaimana kalau kita menurunkan harga untuk sementara waktu tidak lama, tapi ketika misalnya tidak ada perubahan, kita akan menaikkan kembali seperti normal, tapi kita melakukan dengan cara kita pemasarannya dilebihkan seperti di media sosial, harus lebih banyak lagi. Gimana semuanya setuju? Oke, jadi dari semua divisi intinya adalah kita harus bisa saling komunikasi untuk bisa mengambil keputusan yang sepakat semuanya. Oke. Jadi kalian semua setuju untuk menurunkan harga untuk sementara waktu? Ya, setuju. Jadi intinya kita harus saling komunikasi aja ya. Jangan ada miskomunikasi dalam beberapa kita ini, dan jangan juga ada konflik berlebihan. Terima kasih Pak. Oke, kalian boleh. Nah, video yang telah kalian saksikan tadi merupakan contoh-contoh konflik yang biasa terjadi di lingkungan manajemen. Apa aja sih penyebab konflik yang biasa terjadi di lingkungan manajemen? Yang pertama itu ada komunikasi, seperti salah pengertian dan informasi yang tidak lengkap. Kemudian struktur, yang biasanya pertarungan kekuasaan antar departemen. Yang ketiga ada pribadi, yang biasanya ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan berlaku pada jabat. Terdapat 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua adalah konflik antar individu. Yang ketiga adalah konflik antar individu dengan kelompok. Yang keempat, ada konflik antar kelompok dalam organisasi. Dan yang kelima, konflik antar organisasi. Nah, metode apa aja sih yang digunakan dalam penyelesaian konflik? Yang pertama ada stimulasi konflik dengan cara memasukkan pihak ketiga atau penyusunan kembali organisasi. Kemudian yang kedua ada pengurangan konflik jika terlalu tinggi dengan cara pendinginan suasana. Dan yang ketiga ada penyelesaian konflik dengan cara yang pertama kekerasan atau forcing, penenangan atau smoothing, dan penghindaran avoidance, kompromi, dan pemecahan masalah. 3 jenis metode penyelesaian konflik. Yang pertama ada konsensus, di mana pihak yang sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Lalu yang kedua, konfrontasi, di mana pihak-pihak saling bertentangan menyatakan pendapatnya secara langsung. Lalu yang terakhir, yang ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau superordinate goals.